Arthur lupa untuk cara dan mengatur napasnya. Saat Kim melepaskan tautan bibir mereka, bernapas, perintah Kim dingin. Arthur tidak mengindahkan perintah Kim. Dia masih merasai sisa-sisa tautan bibir mereka yang lumayan lama. Mata pria itu mengerjap dengan bibir yang masih tertutup rapat dan tubuh yang masih bergeming. Pria itu tidak percaya, menduga dan menyangka dia bisa merasai bibir mereka sempurna milik Kim. Bibir yang sudah membuatnya tergoda dan lupa diri. "Apa kau ingin aku menciummu lagi?" sentak Kim mengejutkan pria yang baru beberapa menit menjadi suaminya. Tidak usah," tolak Arthur cepat. Bagaimana malunya pria itu di saat dirinya masih meragu akan sorakan para tamu dan dia bermaksud membuat alasan agar proses cium itu gagal. Tapi di saat dirinya ingin mengeluarkan suara, tiba-tiba saja wanita yang baru saja menjadi istrinya itu menarik tengkuknya dan menaprakkan bibir mereka berdua. Pria itu merasakan seluruh tubuhnya tiba-tiba melemas dan dia seakan ingin kehilangan kesadaran. Pria itu hanya terdiam membeku dengan mata yang terpejam erat sehingga terlihat kerutan di kelopak mata tajam nan teduhnya. Kim menyesap sejenak bibir manis suaminya sebelum melepaskan tautan bibir mereka. "Kenapa aku harus merasa mencium patung? Cak, kau terlalu kaku," decak Kim malas. Aku cuma terkejut," alak Arthur pelan dengan rona wajah yang bersemu merah. Cak, Kim hanya bisa berdecak. Dia tidak menyangka akan menikah seorang pria yang sangat polos dan lugu. Badan boleh keren dan menggoda, tapi kelakuannya seperti seorang anak sekolah dasar. "Oh God, sepertinya aku harus mengajarinya dari nol," keluh Kim. "Selamat ya sayang." Mommy Gabriela menghampiri pasangan itu dan mengucapkan selamat kepada putra dan juga menantunya. "Terima kasih, Mom," balas sang pengantin bersamaan. Mommy lalu memeluk putra dan menantunya secara bergantian. Mommy merasa sangat bahagia dan lega karena anaknya bisa menikahi wanita pilihan yang sangat tepat. Wanita tangguh dan baik hati, wanita yang bisa membuat putranya menjadi kuat, dan yang paling penting Kim adalah seorang wanita yang sangat menghargai suaminya dan tipe wanita setia. Nyonya Gabriela pertama kali bertemu dengan Kim saat wanita parubaya itu sedang berkunjung ke Paris untuk melakukan perjalanan bisnis. Nyonya Gabriela yang sedang menginap di Hotel Kim, dia yang sedang ingin menikmati keindahan kota Paris di malam hari, harus berganti dengan sebuah pertunjukan di dalam ballroom hotel yang ia tempati. Pertunjukan sarkas yang diperlihatkan Kim. Nyonya Gabriela sangat menyukai sikap tegas Kim dan sikap dingin dan tangguh wanita itu. Sejak malam itu, Nyonya Gabriela menyuruh asistennya untuk mencari tahu semua tentang Kim. Setelah mendapat semua informasi tentang Kimberly, Nyonya Gabriela berniat menjodohkan Kim dan putranya Arthur. Jadilah hari ini rencananya berhasil dan harapannya terkabul dengan menjadikan Kim menantunya. "Kimberly, selamat," seru Jenny. Wajahnya begitu berseri bahagia. Jenny langsung memeluk Kim dan tidak menghiraukan wajah tegang Arthur. "Selamat," ucap Jenny dengan wajah bahagia. Gumam Kim sambil mengangguk pelan. "Tuan muda, selamat." Kini Jenny mengucapkan selamat pada Arthur. "Terima kasih," balas Arthur ramah sambil menerima uluran tangan Jenny. "Wah, ternyata Anda sangat tampan bila tersenyum seperti ini," puji Jenny membuat pria itu menjadi tersipu malu. "Lihatlah, suamimu sangatlah menggemaskan," ujar Jenny dengan tatapan memuja. Pujiannya kembali membuat Arthur tersipu hingga wajahnya berubah menjadi merah merona. "Cak," Kim hanya bisa berdecak kesal. Brak, sebuah gebrakan meja yang sangat kuat terdengar di sebuah ruangan yang kini sudah berantakan. "Brengsek," umpat pria itu. Brengsek." Amuk pria itu kembali menghancurkan kaca lemari yang berada di meja kerjanya. "Aku tidak akan membiarkan ini semua terjadi. Kim hanya milikku seorang, milik Keanu Adrian Adam," teriak Keanu. Keanu yang mendapat laporan kalau hari ini Kim akan melakukan pernikahan dengan anak rekan kerja Kim. Keanu yang tidak terima pun langsung mengamuk sejadi-jadinya, bagaikan orang gila. "Kimberly," amuk Keanu. "Aku bersumpah akan merebutmu darinya, Kim. Aku tidak akan membiarkanmu bahagia jika itu bukan diriku. Hanya aku yang bisa membuatmu bahagia," geram Keanu. "Tuan," suruh asisten Austin yang baru memasuki ruangan Keanu.
Siapkan pesawat, kita ke sana sekarang, perintah Keanu. Baik, Tuan, jawab asisten Keanu patuh. Melakukan segera. Asisten Austin segera meninggalkan ruangan kerja Keanu yang sudah berantakan itu untuk melaksanakan tugas yang diberikan Big Boss-nya. Tunggu aku, Kimberly, aku akan datang menjemputmu, gumam Keanu geram. Di sel tahanan Paris, jadi kau positif hamil? Bongan bertanya kepada Lord dengan nada penuh antusias. Iya, jawab Lord dengan wajah bahagia. Apa kau yakin? Tanya Morgan kembali untuk meyakinkan dirinya. Chuck, Lord berdecak dan memberikan hasil pemeriksaannya kepada Morgan. Morgan membaca hasil pemeriksaan Lord dengan wajah serius. Bagus, ucap wanita itu setelah membaca hasil pemeriksaan Lord. Jadi kapan kau akan menemui Malvin dan memberitahu tentang kehamilanku? Tanya Lord dengan tidak sabaran. Sabarlah, mungkin besok aku akan berusaha menemui Malvin, ujar Morgan malas. Cepatlah, kau tahu aku sudah tidak tahan di sini, keluh Lord. Sabarlah sebentar lagi, bujuk Morgan. Oke, tapi jangan lama, keluh Lord kembali. Baiklah, aku pergi dulu. Aku akan membawa hasil pemeriksaanmu dan memperlihatkannya kepada Tuan Malvin. Pamit Morgan. Gumam Lord dengan wajah lesu. Morgan pun meninggalkan Lord sendiri dengan wajah penuh kepuasan dan seringnya licik pun terbit dari bibir wanita tomboy itu. Dasar wanita bodoh, maki Morgan. Dengan wajah puas, Morgan pun meninggalkan kantor polisi itu. Dia akan melakukan sesuatu untuk melancarkan rencananya. Sedangkan Lord hanya bisa termenung di tempatnya. Wanita itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Morgan. Lord merasa dipermainkan oleh Morgan. Apa yang kau rencanakan, Morgan? Gumam Lord. Nona, waktunya kembali. Seorang penjaga sel mengejutkan Lord. Lord pun menuruti wanita tambung itu untuk kembali ke dalam sel. Jadi hari ini dia menikah? Seorang pria bertanya kepada asistennya dengan sebuah tulisan. Iya, Tuan, saut asisten Malvin setelah membaca tulisan yang diperlihatkan padanya. Malvin tersenyum, terlihat tersenyum miris. Kau menikah setelah menghancurkan hidupku, Kim? Geram Malvin dalam hati sambil meremas kertas yang ada di tangannya. Tidak semudah itu, Kimberly Lake Hugo. Kau harus menanggung semua perbuatanmu padaku. Batin pria yang kini hidup dengan kekurangan di dalam dirinya. Kau menghancurkan hidupku dan membuatku menderita, Kim. Dan kau harus membayar semuanya, Kimberly. Batin pria itu lagi. Tunggulah, aku pasti akan membuatmu hancur, Kim. Tidak akan aku biarkan kau bahagia, Kimberly Lake Hugo. Kau harusnya menderita dan itu hanya di tanganku. Malvin terus bermonolog dalam hatinya dan menahan geramannya. Apa yang bisa pria itu lakukan setelah kehilangan anggota tubuhnya yang paling berharga? Malvin yang terkenal memiliki karismatik, kini ia berubah menjadi sosok pria yang hanya bisa merenung dan mengurung dirinya di dalam kamar. Kesenangan sementara yang ia sering lakukan, kini harus menjadi kenangan indah.